Hidupnya ingin tenang, kata Al-Quran, satu jaga pandangan, kedua jaga lisan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum, kata Allah, hati-hati, jangan gunakan lisanmu untuk saling mencela satu dengan yang lainnya. Jangan mencela. Kalau Anda ingin tenang, gunakan nikmat mulut itu untuk berkata yang baik-baik saja. Ini saya lompat sedikit. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cara mensyukuri nikmat lisan itu, kalau ingin ditambah kenikmatannya, di antara kenikmatan di lisan itu akan berpengaruh pada ketenangan dan kenyamanan hidup. Orang yang nggak bisa menjaga lisan, maka hidupnya cenderung tidak tenang dan tidak nyaman. Fokus baik-baik. Kata Nabi, bagaimana caranya? Katakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, pilihan keduanya diam. Tidak ada yang ketiga. Anda masuk coba-coba ke sini, maka Allah akan jamin Anda nggak akan pernah tenang hidupnya. Yuk, satu, kata Allah, jangan mencela. Pilih hati, mencela. Karena tidak ingin tersaingi, mencela. Karena persoalan-persoalan kedudukan dunia, harta benda dan sebagainya, muncul mencela. Yang gibah. Dan celakanya sekarang diperhalus. Ya, ada gosip, ada ngerumpi, ada macam-macam dan sebagainya. Ini langsung dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali, orang semacam ini bukan cuma tidak akan tenang di dunia, di akhirat pun akan dibuat gelisah. Karena disediakan khusus makanan khusus di akhirat, langsung disebutkan di ayatnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Orang yang terbiasa gibah saat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Nih, saya kasih gambaran ya, maaf ya. Kalau ada orang gibah bisa membicarakan seseorang dengan niat untuk merendahkannya. Begitu dibicarakan itu baru disebutkan namanya dengan niat tadi, itu sudah memindahkan pahala. Di hadis Muslim, pindah pahala. Ya. Misal Anda bicarakan, jangan Anda lah, orang lain ya. Bisa bicarakan yang lain, begitu dibicarakan disebut namanya. Itu Adi Hidayat tuh. Ya, baru Adi Hidayat tuh. Ustadz bid'ahnya belum disebut. Ya. Itu Adi Hidayat tuh, ya. Begitu disebutkan Adi Hidayat, itu langsung pindah pahala dia kepada saya. Seketika. Ya, seketika. Saya tidak Ustadz, bagus. Tidak seperti yang itu tuh, dia tuh selalu begitu. Nah, itu pindah. Seketika pindah. Nah, kalau dia tidak bertobat, diteruskan Adi Hidayat tuh begini, sebutkan semuanya. Itu secara otomatis langsung akan dibentuk dari mulai wajahnya, ke tangannya, sampai dengan ke kakinya. Kalau tidak bertobat, maka hukuman pertama saat masuk neraka ini makan bangkai saudara yang kamu telah bincangkan di dunia. Ayo, habiskan, dipaksa tuh, terus. Tarik dulu bunuh-bunuhnya, celupkan ke neraka. Begitu dicelupkan, lapar ya, tuh makan bangkai. Ya, ayo makan. Haus, nih minum nanah. Masukkan, ayo angkat, masukkan, angkat, lapar, buang. Demikian seterusnya. Jadi awas, hati-hati. Di dunia dia dibuat tidak tentram karena orang yang gibah itu nggak akan pernah tenang. Nggak akan pernah tenang. Dan di akhirat dia akan dibuat oleh Allah semakin merasa tidak gelisah dan tidak akan pernah tentram untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu perbuatan. Kalau kemarin sikap, kalau sekarang perbuatan manusia yang sebenarnya itu dosa, tapi sering dilakukan oleh manusia. Gibah itu suatu perbuatan yang sepertinya biasa dan malah menjadikan asyik kalau bicara, ya, membicarakan orang lain itu wah seperti apa. Contohnya di TV juga banyak tuh acara-acara itu ya, bicara selebritis macam-macam, dan memang itu mengasyikkan. Tapi hati-hati ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, tidak melakukan, walaupun itu sudah dilakukan ya, ghibah. Jadi ghibah itu apa? Perbuatan yang bagaimana kata Allah ya. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat ya, ini sudah sering disampaikan ini ya, bagaimana etika dalam bermasyarakat ya. Ini sudah paham. Tapi aneh gitu ya, kenapa ini perbuatan ini kok masih dilakukan gitu ya. Tapi sekali lagi ini kaum hawa nih ya, mohon maaf nih, kaum hawa itu sesuatu yang apa ya. Nah, ini kita bahas saat ini adalah ghibah ya. Bagaimana bahaya ghibah, atau bagaimana Allah berbicara tentang ghibah ya. Saya bacakan dulu ya Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu. Allah lagi-lagi memanggil orang yang beriman. Karena sayangnya Allah kepada orang beriman, maka diingatkan dengan lembut. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh itsmun, sebagian daripada don berusaha itulah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan. Ya. Ini mencari kesalahan itu memang sudah biasa begini di manusia itu. Biasanya ini ada orang yang dia benci atau musuhi. Ya. Kalau misalnya ada seseorang benci kepada orang itu, walaupun dia berbuat baik tapi cari kesalahannya. Nah, itu sifat manusia. Dan ini perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mencari kesalahan orang lain. Kemudian ini yang ketiga adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling menggunjing, membicarakan, ya, orang lain, keburukan orang lain. Ini bahasa Allah sangat bisa dipahami oleh kita, ya. Betapa tidak bolehnya sampai-sampai Allah mengatakan begini. Apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang sudah mati, bangkai maksudnya? Kata Allah, tentu kamu jijik kan? Nah, itu Allah mencoba memahami manusia agar untuk menghindari diibaratkan seperti makan bangkai. Gitu ya. Ini ghibah ini. Jadi kalau orang makan ghibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Nah, jijik kan? Nah, gitu. Dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Siapa yang pernah mendolimi saudaranya berupa menodai kehormatan seperti ghibah, ya. Kan itu menodai kehormatannya. Dia baik tapi dibicara-bicarakan buruk, itu hilang, ya. Atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Hendaknya ia minta kehalalan dari kedoliman tersebut dari ini sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu bila ia mempunyai amal saleh maka akan diambil seukuran kedoliman yang ia perbuat, ya. Bila tidak memiliki amal kebaikan maka keburukan saudaranya akan kemudian dibebankan kepadanya. Maksudnya begini, ya. Kalau kita menghibah, menciptakan keburukan orang, itu, ya, amal kebaikan kita diambil sama yang kita hibah. Nah, ini juga sama, ini hancur itu ibadah kita, ya. Amal kebaikan itu diambil oleh orang yang kita hibah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nggak ada kebaikan seperti sekarang? Justru keburukan orang yang digibahi akan diberikan kepada yang menggibah tadi. Itu Rasulullah kok mengatakan demikian. Tidak ada menggibah, yang ada kebencian. Dan ini masyarakat akan hancur kalau gibah sudah jadi kebiasaan. Ya, Anda bisa bayangkan betapa ruginya, ya. Anda yang susah payah beramal, kita berbuat baik, sholat, zakat, tapi ketika kita menggibah orang itu, maka kebaikan itu diberikan kepada orang yang kita gibah. Ini hadis loh, bukan kata-kata, bukan hadis ini yang mengatakan, ya, bahwa begitu, ya. Jadi sebenarnya sih beruntung orang yang digibah orang itu beruntung, ya. Ada kebaikan gratis, ya. Hanya kalau kita digibah orang, alhamdulillah, ya. Dengar katanya kita, alhamdulillah, berarti dia kebaikan itu diambil. Apakah hadis ini mengisyaratkan adanya pertentangan dengan ayat wala taziru waziru Allah? Kan setiap amal orang berdosa tidak akan memberi dosa orang lain, kan gitu. Apakah bertentangan? Itu pasti ada pikiran kita, ya. Tapi begini jawabannya, ya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, tidak ada sedikit pun pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat tadi, ya. Hadis tadi tidak bertentangan, kata Ibnu Hajar, karena sejatinya dia merupakan hukuman seperti itu karena disebabkan oleh perbuatan dosanya sendiri, bukan karena dosa orang lain yang dibebankan kepadanya.
begitu saja ya. Jadi pahala kebaikan yang dikurangi atau keburukan orang yang coba karena sejatinya adalah karena bentuk akibat dari dosanya itu gitu ya. Ya akibat bukan karena dia ini kan tidak bisa menanggung dosa orang lain kan masing-masing, tapi ini karena perbuatan itu, maka secara otomatis dosanya diambil sama orang yang menggibah tadi. Ngeri ya, ngeri sebenarnya. Jadi orang yang bergibah itu kasihan ya, di akhirat kemana pahalanya? Diambil sama dia. Di dalam yang lain Rasulullah mengingatkan ya, yang artinya ketika aku dinaikkan ke langit, aku melihat seluruh kaum memiliki kuku-kuku dari tembaga. Ketika Isra Mi'raj ya, diperlihatkan oleh Allah bagaimana di neraka. Maka Rasulullah mengatakan gitu. Jadi suatu kaum yang memiliki kuku dari baja, dari tembaga, mereka melukai, mencakari wajahnya mereka dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, ya, siapa mereka wahai Jibril? Ya gitu ya. Mereka adalah orang yang memakan daging manusia, artinya mengumpat, gitu ya. Yang mengumpat dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia. Begitu. Itu siksanya begitu. Cekal-cekal. Dan suka menghibau. Ya, itu hadis ya. Silakan baca seperti riwayat Ahmad ya. 3223 atau Abu Dawud 489, silakan baca ya. Itu hadis bilang tadi. Kemudian ini yang perlu dipahami oleh kita ya, keilmuan tentang ghibah ini ternyata ghibah itu banyak modelnya ya. Ghibahnya yang satu, seorang menghubungi saudaranya untuk memeriahkan obrolan. Biasa saja. Tapi ngomong cerita orang lain, wah itu ghibah juga ya. Biar rame lah diomongkan, misalnya orang teman kita, ya badannya kecil atau gemuk, wah cerita seperti biasa-biasa yang dengar itu dia itu ghibah juga ya. Dia menyadari kalau ghibah ini tidak diteruskan, orang yang dia diajak bicara akan bosan, obrolan menjadi hambar. Untuk itu dia jadikan ghibah sebagai meriahkan obrolan, karena mengasyikan ya. Ghibah itu mengasyikan sebagian orang ya. Mungkinnya tadi entertainment yang di TV kebanyakan itu ghibah, itu mencitrakan artis-artis, itu ghibah itu ya. Ghibah itu kan disenangi oleh ibu-ibu ya. Kalau sudah begitu, wah senang saya lihat bagaimana artis-artis atau tidak sadar tetangga kita di obrolan ini ada apa, itu ghibahnya. Kemudian supaya asik ya, terus diomongkan seperti ya, kalau kata-kata gigil mana ini ketawa orang lain dan tetangga teman, ghibah. Kedua, mengumpat saudaranya di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang lebih suka ghibah, padahal sejatinya dia sedang mengibahi saudaranya. Jadi paham ya? Jadi mengumpat di hadapan orang lain untuk mengesankan bahwa dirinya adalah orang yang tidak suka ghibah gitu. Sama saja itu ghibah juga ya. Contoh nih, bukan tipe saya suka ngomongin aib orang. Saya tidak bisa ngomongin orang kecuali yang baik-baik saja. Cuma saya ingin berbicara tentang dia apa adanya. Sebenarnya dia itu orang baik, cuma ya itu sebutkan seolah-olah dia tidak pernah ghibah tadi ya, dari kedengkian hati sebenarnya ya. Karena sejatinya bermaksud untuk menyatukan harga diri saudara itu ya, ironi kan. Jadi dia kira Allah tertipu dengan tipu muslihat mereka ya. Jadi kebencian diungkapkan dia itu baik sebenarnya, tapi dia begini-begini karena ya ibu-ibu terutama nih, mohon maaf nih ibu-ibu, karena Allah mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan atau menonton video ini mudah-mudahan tidak ya, insya Allah tidak ya. Kemudian yang ketiga, menyebutkan kekurangan saudaranya dengan niatan untuk mengangkat martabat dan merendahkan kedudukan orang yang digibahi. Nah ini ada, dia bicara orang lain dalam rangka ini contohnya ya, ada orang dibicarakan dengan kejelekan, dia itu begini, padahal saya itu lebih hebat. Nah gitu, ceritakan kebenaran, tapi dia ingin diangkat, merendahkan dulu orang ini. Nah ini biasanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kadang-kadang ya tadi ya, biasanya ibu-ibu menceritakan
ustaz. Kadang-kadang bicara ustaz lain, dan kadang-kadang dia lebih hebat. Ini waspada nih ya. Jangan bicara lah, yang lain ngomong apa kayak jangan dibicarakan lagi. Itu bibit-bibit percaya. Biar aja memang dia kemampuannya. Ya, misalnya gini-gini setiap dia begini sebenarnya tinggi pagi. Ya, waspada. Ya. Ini kebiasaan itu. Ya. Biasanya saya ingat ustaz. Kemudian keempat, ada lagi yang mengumpat saudaranya karena doron hasan. Ya, setiap kali ada yang menyebutkan kebaikan saudaranya, dia pun berusaha untuk menjatuhkan dengan menyebutkan kekurangannya. Kemudian menyebutkan kekurangan orang lain untuk dijadikan bahan candaan. Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk candaan saja. Padahal itu juga tidak bagus ya. Kadang-kadang memang di mana di dunia humor ya, bodoh itu kadang-kadang mengumpat karena pendek, karena pesek, karena hitam. Kadang-kadang bercandaan. Itu sama dengan gila sih. Karena dia pesek, pendek, apapun, itu bukan kehendak dia. Tapi supaya apa? Supaya bisa orang ketawa. Walaupun sih yang bicarakan itu biasa-biasa aja ya. Kemudian yang membuat dengan ungkapan yang seakan-akan mengesankan rasa kasihan. Kasihan dia, aduh, kasihan. Dia itu anak-anak baik, tapi dia itu punya kelemahan gini. Nah itu juga sama. Maksudnya ingin mengambil simpati lah bahwa teman ini begini, tapi begitu ya. Nah ini banyak sekali ya. Kedelapan, mengumpat saat sedang mengingkari satu maksiat. Mengingkari satu maksiat. Seperti perkataan seorang ketika melihat anak muda yang sedang main gitar di pos kamling. Kalian ini masih muda, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif supaya masa depan kalian lebih cerah dan kalian bisa memetik hasilnya. Nah, jangan seperti anak-anak palura itu ya, kerjaannya hanya main-main kartu dan gitaran. Itu mencontohkan, membandingkan. Dibilang sih nasihat, tapi bandingkan, jangan seperti anu ya. Gitu. Nah, ini juga sama. Dan banyak lagi ya.